Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mardika. Saya dari Prodi Arsitektur dan kali ini saya akan membahas tentang buku Arsitektur Islam. Jadi ini adalah tugas untuk mata kuliah Islam Ulil Albab yang dimana tugasnya adalah membahas buku dengan tema pemikiran Islam. Dan saya mengambil buku ini karena buku ini relevan dengan kehidupan saya atau apa yang sedang saya pelajari. Buku ini yang berjudul Arsitektur Islam, Pemikiran, Diskusi, dan Pencarian Bentuk, yaitu adalah karya Nangkula Utaberta. Penulis buku ini sendiri adalah Nangkula Utaberta yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada dan tahun terbitnya adalah tahun 2008. Dan keterangannya adalah buku ini membahas aspek-aspek pemikiran dan perkembangan arsitektur dalam tradisi alam, mencakup teori dan praktek desain yang berkaitan dengan budaya Islam. Gambaran umumnya, buku ini membahas pemikiran dan prinsip-prinsip yang mendasari arsitektur Islam. Buku ini bertujuan untuk menggali hubungan antara agama, filosofi, dan desain bangunan dalam tradisi Islam. Struktur buku mencakup sejarah perkembangan arsitektur Islam, pengaruh agama dan filsafat terhadap desain, serta simbolisme dalam bentuk-bentuk bangunan. Isu utama yang dibahas meliputi pencarian bentuk dan mencerminkan nilai-nilai spiritual, penggunaan geometris, dan tentang modernisasi dalam arsitektur Islam. Ada 5 isu pokok dalam buku ini. Yang pertama adalah hubungan antara agama dan arsitektur. Yang kedua adalah filosofi dan estetika dalam arsitektur Islam. Yang ketiga adalah geometri dan simbolisme. Yang keempat, pencarian bentuk dalam arsitektur Islam. Dan yang terakhir adalah modernisasi dan tantangannya. Secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa arsitektur Islam adalah kombinasi antara agama, filosofi, dan estetika yang berusaha mencapai harmoni antara bentuk fisik dan makna spiritual sambil menghadapi tantangan modernisasi. Dari analisis saya setelah membaca buku ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah pendekatan filosofi yang mendalam. Buku ini berhasil menggali pemikiran dan filosofi yang mendasari arsitektur Islam dengan penekanan pada nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam setiap desain. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna di balik bangunan Islam seperti masjid dan madrasah. Yang kedua, menghubungkan agama dengan desain. Utaberta sukses menjelaskan bagaimana agama dan filosofi Islam mempengaruhi desain bangunan, memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memahami arsitektur Islam. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah relevansi, simbolisme, dan geometri. Buku ini dengan jelas membahas penggunaan elemen geometri dan simbolik dalam desain arsitektur Islam yang dapat memberikan wawasan berharga dalam konteks seni dan desain arsitektur. Tak lupa pula kekurangan dari buku ini, namun saya hanya mendapatkan sedikit kekurangan dari buku ini. Yang pertama adalah kurangnya pembahasan yang praktis. Buku ini lebih fokus pada aspek filosofis dan teoretis, tetapi kurang mengulas aspek teknis atau praktis dari arsitektur Islam seperti perencanaan, konstruksi, atau adaptasi arsitektur di dunia modern. Dan yang kedua, terbatas pada perspektif tradisional. Pembahasan tentang
tantangan arsitektur Islam dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi terasa kurang mendalam. Buku ini lebih banyak menekankan pada nilai-nilai tradisional, sementara perubahan dan inovasi dalam arsitektur Islam di dunia kontemporer kurang banyak dibahas. Buku ini tetap relevan dalam konteks kekinian, khususnya dalam memahami akar dan filosofi arsitektur Islam yang penting dalam upaya pelestarian warisan budaya. Namun, dalam dunia yang semakin global dan modern, pembahasan tentang bagaimana arsitektur Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi akan semakin penting. Untuk itu, buku ini dapat dipandang sebagai dasar yang kuat, tetapi masih membutuhkan tambahan perspektif mengenai tantangan kontemporer dalam praktik arsitektur Islam. Refleksi diri saya setelah membaca buku ini, sebagai mahasiswa arsitektur, buku ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya filosofi dan nilai spiritual dalam desain arsitektur. Saya belajar bahwa arsitektur bukan hanya tentang fungsi dan estetika, tetapi juga tentang makna yang terkandung dalam setiap elemen bangunan, seperti penggunaan simbolisme dan bentuk geometris yang mencerminkan nilai keagamaan. Buku ini juga mengajarkan saya untuk selalu mencari bentuk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermakna. Sebagai calon arsitek, saya juga lebih menyadari bahwa desain harus mencerminkan nilai budaya dan agama, serta mampu memberikan pengalaman dan pesan yang mendalam bagi penghuninya. Dampaknya terhadap pemikiran saya adalah bahwa arsitektur seharusnya menggabungkan kebutuhan fungsional dengan makna filosofis dan spiritual, serta harus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi budaya dan nilai-nilai yang ada. Mungkin itu juga sebagai penutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, apabila kurang sempurna dari kerja saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.